Apa itu? Dia langsung booting gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue bener-bener excited karena akhirnya gue upgrade MacBook Pro gue ke level yang jauh lebih tinggi gitu ya. Karena ini, jadi gini, sebenarnya MacBook Pro gue juga belum ada isu ya. Yang M1 Pro tersebut itu juga masih sangat oke buat editing. Kalian kalau belum nonton, kita ada bahas juga di tahun 2025 ini. Bener-bener masih cakep banget dan berfungsi secara full gitu kan. Cuman kayaknya emang gue kalau ketinggalan teknologi tuh suka agak gatel. Tapi gue berhasil menahan diri ya. M2, M3 itu kita tidak upgrade. Dan sekarang kita langsung masuk ke M4 Pro. Dimana ini bakal jadi upgrade yang sangat menarik. Dan gue ngambil warna yang space black. Kepo soalnya. Karena ini mirip, dulu itu kan gue gamer juga ya. Dulu tuh gue yang mirip-mirip MacBook, tapi laptop gaming. Gue ada pakai MSI, yang gak mirip MacBook sih itu. MSI GS70. Gede, cuman ya tipis gitu kan. Sama Razer Blade dulu gue demen banget gitu. Dan sekarang dengan MacBook Pro gue rasa Space Black ini mungkin memberikan sensasi yang agak mirip gitu. Tapi langsung aja kita experience unboxingnya dulu. Nanti pembahasannya mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Tapi ini adalah MacBook Pro 14 inch lagi. Karena gue kalau 16 tuh agak terlalu besar ya. 16 tuh di gue, tas gue jarang yang muat. Walaupun ada sih Peak Design gue muat, cuman kayaknya gede banget gitu, sehingga gue pakainya 14 terus. Dan ini udah ada beberapa update yang harusnya lumayan signifikan dibandingkan M1 Pro gue, karena balik lagi ini udah ganti 3 generasi berarti dari M1 Pro ke M4 Pro gitu. Jadi ya harusnya mantep. Dan ini gue ngambil yang speknya lumayan gokil juga sih. Sama layarnya nanti kita pengen lihat karena gue pilih yang pakai nano texture teknologi. Wah, selalu ya produk Apple itu kalau di unboxing. Ini si laptopnya coba kok kayak agak hijau ya warnanya. Kalau dari atas kita settingannya kok ISO-nya tinggi sekali ya. Kita rehat sejenak. Nah, gambarnya agak lebih enak. Soalnya tadi selain kayak kok warnanya hijau ya di layar yang gue lihat gitu ya, gue preview di sini noise tadi gue lihat gitu. Jadi ada salah settingan di kamera, tapi ya kita lanjut untuk unboxing dulu. Kita unboxing dulu. Tetap mentok tuh ngilu ya rasanya, walaupun MacBook Pro M1 Pro gue itu gue pakai juga nggak yang dijaga banget, disayang banget, tapi masih cakep gitu semua sisinya. Jadi sangat-sangat awet. Gue yakin yang ini juga harus awet lah. Bentuk kecil-kecil kayak tadi nggak berharga lah, nggak signifikan. Kabelnya gue demen warna hitam, menyesuaikan temanya mungkin karena ini gue ambilnya yang space black. Dan ya ini biasalah kabelnya, adapternya. Cuma adapternya putih ya, coba dia hitam, lebih seru lagi gitu. Tapi ya ini isinya begitu, kita langsung experience ke produknya. Gimana sih megangnya, Us? Apa itu? Saya pertama kali pakai yang Space Black. Gue nggak tahu sih Space Black tuh pertama nongol di generasi yang M berapa ya? Apa baru di M4 Pro ini atau dari M3 atau M2 ya? Gue nggak tahu, silahkan kalau gue salah taruh di kolom komentar. Tapi ini ganteng banget sih. Mungkin dari kamera atas nggak terlalu kelihatan ya, karena meja kita juga warnanya coklat gelap lagi. Tapi ya nih dari depan harusnya lumayan kelihatan tuh. Harusnya gue bawa MacBook Pro gue yang silvernya juga ya buat dibandingin. Tapi ya udah kita buka aja langsung. Dia langsung booting gitu. Udah khas banget lah, ciri khas. Dan oke, kita lihat nih, biasa halo bla 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 bla. Tapi ya udah ya, kayaknya impression sih gitu doang gitu. Kita cobain unboxing karena kalau mau masuk nih gue harus setting-setting dulu gitu, login dulu gitu kan. Indonesia sebagai bahasa utama, tekan tombol. Gak usah ngomong. To use English as the main language.
press the return key. Gue sih selalu pakai tuh bahasa Inggris lah. Gue mau pakai laptop, HP gitu ya, device apapun tuh kalau pakai bahasa Indonesia kadang bahasanya suka. Apalagi kalau sekarang kalian lihat review-review mobil yang udah bawa bahasa Indonesia. Bisa diulang. Hubungi wife. Nah, itu suka aneh-aneh banget tuh ngertiinnya, translate-nya. Region Indonesia. Speaker kayaknya mirip. Secara fisik sih sebenarnya mirip ya sama MacBook Pro gue yang 14 inch, cuman harusnya nanti dari segi performa justru yang kita cobain pas udah reviewnya gitu kan. Tapi buat sekarang untuk impression ya gue cuma bisa impression untuk si warnanya aja berarti. Sama, oh iya, sama reflectionnya coba. Dia, gue soalnya gini, gue susah juga nih jelasin ini juga jadi dia masih fingerprint magnet gitu ya. Kalian bisa lihat ada bercak-bercak setelah gue pegang. Tapi emang gue agak berminyak ya, karena ruangan ini AC-nya rada-rada. Tapi, impression pertama nyala, dia kan pakai texture screen, matte finish lah gampangnya buat kalian yang kepo. Jadi matte finishnya, bukan glossy gitu kan. Tapi gue nggak ngerasa gitu. Tadi pas nyalain, pas keluar gambarnya, gue nggak ngerasa ada yang beda gitu. Gue nggak ngerasa kayak keganggu. Karena gue tuh, buat yang kenal gue tahu, gue tuh anti layar matte tuh anti gitu, karena kayaknya lebih mewah glossy aja gitu, lebih keluar warnanya, detailnya tuh lebih cakep dibandingkan matte. Dan gue biasanya nggak memilih gambar yang matte. Cuman kalau gue lihat dari review-review orang, memang dia lebih berasanya kalau lagi ada pantulan-pantulan cahaya aja, dia keredam gitu. Cuman dipakai normal, ya normal. Dan itu terbukti gitu. Tadi gue nggak nyadar, gue juga nggak tahu mau bahas itu tadi. Tapi sebenarnya bisa di demo ini. Kayak kita kan kalau ngadep sono ada lighting tuh. Kalau glossy dia kan ya mantul se-lighting-lightingnya kelihatan gitu bentuknya. Ini enggak tuh, kayak keredam gitu. Ini seru sih, gue harus coba untuk outdoornya nanti ya. Jadi silahkan kalian tunggu reviewnya. Sedikit impression aja buat ini untuk layarnya sama rasa bodinya. Impression secara desain gitu ya, cakep banget. Gue demen banget matte black ini. Tapi kita lihat nanti dari segi ya fingerprint, kotor dan lain sebagainya. Kita akan lihat bakal bertahan atau enggak. Dan untuk penggunaan silahkan kalian tunggu reviewnya aja. Karena gue pasti bakal pakai jadi laptop daily drive gue. Dan kita lihat nanti apakah dia ada significant performance yang sangat berasa dibandingkan M1 Pro. Karena gini, gue itu moving ke MacBook bener-bener pas M1 Pro, gue waktu MacBook masih Intel based, gue nggak merasa ada hal yang jadi urgensi gue untuk pindah gitu loh. Malah gue jadi nggak bisa main game gitu kan kalau gue pakai MacBook. Tapi setelah M1 Pro, itu perbedaan performance itu sangat signifikan yang ya ketika gue pindah, gue nggak nyesel gitu. Sama sekali bertahun-tahun gue pakai masih awet, masih sangat powerful. Cuman sekarang ketika pindah ke M4 Pro ini dengan spek yang jauh lebih tinggi, kita akan lihat apakah sesignifikan itu buat upgrade. Ya, nanti kita lihat. Tapi ya paling itu aja sih buat impression awalnya aja. Silahkan kalian tunggu untuk lebih in-depth-nya. Nanti kita bakal review dan biasanya kalau untuk produk-produk kayak gini ya, karena kita ngetesnya kita pakai daily drive juga, nanti akan ada beberapa update yang bertahap. Tapi gue usahakan setiap kali ada video update tentang reviewnya nanti, itu memberikan informasi yang cukup banyak lah gitu, untuk jadi pertimbangan kalian. Oke, paling itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.